Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman peserta kelas politik lokal dan otonomi daerah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan. Dan di sesi perkuliahan kali ini, kita akan membahas materi tentang desentralisasi di Indonesia. Ada 4 bahasan pokok yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang konsep dasar desentralisasi, dan yang kedua adalah kita akan membahas tentang asas-asas desentralisasi dan juga asas dekonsentrasi, dan yang ketiga adalah kita akan membahas tentang nilai desentralisasi, dan yang terakhir adalah dampak desentralisasi. Pembahasan materi kali ini kita akan mulai dengan sebuah refleksi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia yang telah mengalami lompatan tajam dari sentralisasi menjadi desentralisasi seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang pemerintahan daerah. Namun sayangnya, kelahiran undang-undang ini tidaklah didasarkan pada kehendak politik atau political will yang tulus dari pemerintah, melainkan hanya sebagai respon untuk meredam munculnya tuntutan dari beberapa bagian wilayah Indonesia yang hendak memisahkan diri dari NKRI saat itu. Lalu kemudian, pasca reformasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah direvisi, bahkan bisa dikatakan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Jika dilihat dari semangat dan juga substansinya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini seolah-olah diarahkan untuk memperkuat otonomi daerah, yakni dengan merevisi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dari yang semula dipilih oleh DPRD, kemudian dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini hal yang cukup mendasar. Namun, jika diteliti lebih mendalam, maka akan ditemukan beberapa semangat untuk menarik kembali desentralisasi dan otonomi daerah, sehingga undang-undang tersebut diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, perubahan kebijakan desentralisasi di Indonesia ini ada 3. Yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tidak dikenal lagi istilah kewenangan pemerintahan daerah, melainkan diubah menjadi urusan pemerintahan daerah. Karena kewenangan memiliki konotasi dengan politis, yakni kedaulatan. Sedangkan kata urusan, konotasinya hanya pada aspek administratif saja. Yang kedua adalah semakin menguatnya pola pengendalian pemerintahan yang hierarkis dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat. Meskipun hal ini dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi dan pengawasan, namun hal ini akan semakin mempersempit kekuasaan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang ketiga adalah beberapa peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 semakin menunjukkan kepada kita bahwa telah terjadi titik balik desentralisasi. Sebut saja misalnya PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, dan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Konsep dasar desentralisasi yang harus teman-teman mahasiswa pahami adalah ada 2 tema yang kemudian menjadi perhatian jika kita membahas tentang pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, yaitu asas dekonsentrasi dan juga asas desentralisasi. Dekonsentrasi itu diselenggarakan untuk mewakili kepentingan nasional, jadi istilahnya adalah lebih diperhalus dari sentralisasi. Sedangkan desentralisasi itu diselenggarakan untuk mewakili kepentingan masyarakat setempat. Masyarakat yang di daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Mengingat masyarakat lokal itu memiliki keunikan masing-masing, kondisi sosial yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda tentunya. Dengan demikian, hanya yang cocok, instrumen yang cocok saja yang bisa diterapkan, yakni desentralisasi itu. Dalam desentralisasi tadi ada 2 asas, yaitu dekonsentrasi dan asas desentralisasi itu sendiri. Jadi
ketika kita berbicara dekonsentrasi itu diberikan pengertian sebagai pelimpahan wewenang atau delegation of authority. Sedangkan desentralisasi itu sebagai penyerahan wewenang atau transfer of authority. Dalam dekonsentrasi, delegation of authority itu hanya menyangkut policy atau kebijakan yang ditentukan dari pemerintah pusat. Sedangkan kalau dalam desentralisasi, transfer of authority itu termasuk di dalamnya proses-proses mulai dari policy making, policy executing, yakni berwenang membuat kebijakan sendiri dan juga melaksanakannya. Artinya ini lebih besar, lebih luas dibanding dengan asas dekonsentrasi itu sendiri. Nah, pemberian otonomi daerah ini juga menjadi perwujudan dari desentralisasi yang pada hakikatnya adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat itu. Ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Nah, dengan otonomi sesungguhnya, daerah kemudian diberikan kebebasan untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang terbaik bagi masyarakatnya. Dengan otonomi diharapkan akan tercipta masyarakat yang tumbuh atas dasar inisiatif prakarsa sendiri, sehingga melahirkan masyarakat yang kreatif dan juga inovatif tanpa ada kekangan dari pemerintah pusat. Lalu ada beberapa nilai-nilai dari desentralisasi itu. Desentralisasi memang sangat didambakan atau disukai di berbagai negara. Karenanya mereka memiliki nilai atau value baik, sedangkan sentralisasi bernilai buruk sehingga cenderung ditolak di banyak negara. Desentralisasi menurut berbagai pakar memiliki segi positif, diantaranya secara ekonomi, meningkatkan efisiensi dalam penyediaan jasa dan barang publik yang dibutuhkan masyarakat setempat, mengurangi biaya, meningkatkan output, dan lebih efektif dalam penggunaan sumber daya manusia. Secara politis, desentralisasi itu dianggap akan memperkuat akuntabilitas, political skills, dan juga integrasi nasional. Nah, desentralisasi ini juga lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya, memberikan atau menyediakan layanan yang lebih baik dengan mengembangkan kebebasan, persamaan, equity, dan juga kesejahteraan. Namun, ada beberapa ekses-ekses dari desentralisasi, bahwa peneliti-peneliti itu berpendapat bahwa ketidaksuksesan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah itu disebabkan desain kelembagaan atau institusional desainnya dibangun tidak efisien. Inefisiensi kelembagaan ini disinalir menjadi penyebab mendasar terjadinya stagnasi ekonomi di beberapa negara berkembang dan negara industri masa lalu. Ada juga fenomena runtuhnya ekonomi di Uni Soviet, Asia Tengah dan Eropa, Timur Tengah, Amerika Latin, serta Kepulauan Karibia menjadi bukti hal ini. Lantas, bagaimana desentralisasi di Indonesia? Menurut Wihana, dalam bukunya pada tahun 2010 menyatakan bahwa kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dimulai tahun 74 hingga 2010 menyebutkan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah tidak hanya telah mengubah aturan main yang sangat drastis, tetapi juga mengubah organisasi, perilaku pelaku, dan juga sumber daya manusia. Perubahan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah berupa perubahan pemerintahan yang dahulunya pemerintahan sangat otoriter menjadi pemerintahan yang sangat demokratis. Bentuk pemerintah juga berubah, yang dahulu sangat sentralistik, kini berubah menuju desentralistik. Namun, sayangnya aturan-aturan ini belum diikuti perubahan tata kelola governance yang sepenuhnya itu baik. Jadi, itulah teman-teman sekalian beberapa hal yang perlu kalian pahami dan juga kalian ketahui berkaitan dengan desentralisasi di Indonesia. Selebihnya untuk materi dari pertemuan kita pada hari ini, kalian bisa akses melalui LMS BRUN Universitas Brawijaya dan juga referensi-referensi yang mendukung perkuliahan ini. Untuk pertanyaan dan juga diskusi juga kalian bisa memanfaatkan fitur yang ada di BRUN ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.